Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, kita masih diberi nikmat iman Islam dan kesempatan sehingga kita masih bersua lagi lewat channel Al-Kahfi TV. Alhamdulillah, kita terus berupaya untuk berbagi berbagai macam informasi, dakwah, dan segala sesuatu untuk perkembangan Islam di lingkungan kita. Salam selamat tidak lupa, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pemirsa yang berbahagia, kata hijrah pada beberapa tahun terakhir semakin menggema, terutama di kalangan pemuda. Semakin hari semakin banyak para pemuda yang berbondong-bondong untuk berhijrah. Yang awal mulanya di saat Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk mengembangkan dakwah Islam, yang akhirnya terus berkembang sehingga pada saat ini hijrah semakin membias, makin banyak kalangan pemuda yang berhijrah, sehingga secara singkat bisa dimaknai hijrah secara fisik maupun secara mental dan batinnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu tokoh di Karanganyar yang sudah berhijrah dan menggerakkan pemuda-pemuda untuk berhijrah dalam satu wadah yang disebut sebagai Kopika, Komunitas Pemuda Insaf Karanganyar. Alhamdulillah, di samping saya sudah ada Mas Dwi Agus, atau biasa dikenal dengan Bang Agus. Beliau ini dulu sebagai ketua Kopika dan sekarang sebagai pembina Kopika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Budi, insyaallah. Alhamdulillah, gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Di kondisi yang seperti ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bang Agus, ini kita sharing karena pemirsa juga ingin tahu banyak tentang apa itu hijrah, bagaimana itu hijrah. Nah, mungkin dari Bang Agus yang sudah mengalami sendiri, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana hijrah, terutama yang sudah Bang Agus selama ini jalan. Ya, kalau banyak orang bilang ya, hijrah itu mudah, yang sulit itu istiqomah. Iya. Ya, tapi sebenarnya itu hijrah itu juga susah. Gitu. Kalau mereka bilang hijrah itu mudah, mereka itu mungkin belum pernah merasakan kemaksiatan, mungkin dari kecil dari pondok itu. Ya. Kalau hijrah mudah itu kita dari dulu mungkin sudah hijrah, mungkin dari SMA mungkin udah gitu, udah melakukan kebaikan lah. Ya. Ya, ini buktinya saya di usia yang ke 36, 37 baru diketuk hatinya untuk kembali ke jalan Allah, seperti itu. Jadi hijrah itu bagi saya ya, untuk teman-teman semua ya, itu kalau menurut kami itu hijrah itu dulu yang maksiat sekarang taat, dulu yang tukang judi sekarang ngaji, ya dulu mungkin tukang ngobat sekarang sholawat dan sholat, mungkin itu. Alhamdulillah. Kemudian mungkin kembali ke awal ya. Yang membuat dari pengalaman Mas Bang Agus sendiri, yang membuat Bang Agus itu untuk punya niatan untuk berhijrah itu awal mulanya mungkin bisa diceritakan sedikit, Bang Agus? Ya, awal mula itu emang perjalanan religi ya. Perjalanan religi saya itu diingatkan sama Allah. Itu waktu itu malam-malam itu sekitar tengah malam, jam 12 malam insya Allah. Itu tahu-tahu itu saya punya apa ya, kayak sakit itu ya, nggak bisa nafas. Nah, terus saya langsung seperti sama Allah tuh dilihatkan dosa-dosa saya gitu ya, langsung kayak inget masa lalu. Jadi terus saya langsung beranjak,
apa yang dinamakan kematian gitu. Kalau ini dinamakan kematian, saya belum siap karena saya memang belum punya amalan dan saya juga tukang maksiat pas saat itu. Ya saya berdoa sama Allah, ya Allah, jangan matikan saya dalam keadaan seperti ini, bilang gitu ya. Terus alhamdulillah ya ujian itu berlalu. Terus saya seketika langsung ambil wudhu, langsung sholat tobat saat itu gitu. Agar nanti misalkan nanti berapa jam kemudian nanti mati itu saya sudah tobat itu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah saya masih diberi umur panjang dan saya punya komitmen untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Jadi ya pengalaman itu yang buat saya itu kembali ke jalan Allah, karena dosa-dosa itu diperlihatkan dan hitam itu loh. Wah, ini kalau mati ini neraka ini, ya bilang gitu. Takut banget saya itu, takut sekali. Dan alhamdulillah ya Allah masih beri umur sampai saat ini. Berarti memang itu sebuah hidayah dari Allah. Betul, hidayah. Luar biasa. Jadi itu yang sulit, tidak semua orang mendapatkan hidayah. Alhamdulillah dari Bang Agus mendapatkan sebuah hidayah sehingga bisa sampai saat ini, insya Allah untuk istiqomah ya. Insya Allah. Kemudian Bang Agus setelah hijrah hingga membangun sebuah komunitas, ini kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah panjenengan lakukan? Ya, jadi setelah hijrah itu saya masih jatuh bangun. Jadi belum istiqomah. Karena saat itu saya masih sendiri, hijrah sendiri. Jadi belum ada komunitas. Saya masih di Jakarta saat itu. Saya masih di Jakarta saat itu dan saya itu hijrah terus kembali lagi, hijrah lagi, kembali lagi. Karena ya tadi nggak ada yang naungi komunitas. Ya, seperti itu. Jadi saya hijrahnya lemah. Belum ada yang menguatkan. Betul, belum ada yang menguatkan, lemah. Terus perjalanannya luar biasa setelah saya pulang ke Karanganyar. Ya, pulang ke Karanganyar, anak saya yang kedua itu alhamdulillah mau sekolah di Karanganyar, gitu loh ya. Itu saya senang banget. Ya, dia kerasan gitu loh. Nah ini kesempatan saya untuk kembali ke Karanganyar karena emang saya pengennya itu menyenangkan anak gitu. Anak seneng nanti karena saat itu saya cerai sama istri. Saya kan alhamdulillah ini anak 3, barep semua. Jadi dari istri 3 insya Allah gitu. Ya itu perjalanannya luar biasa ya. Anak saya mau sekolah di sini dan terus saya harus di sini. Ya kan harus nunggu di sini. Karena dia dekat sekali dengan saya, anak saya itu. Yang nomor 2 ini, yang dari istri kedua ini ya. Alhamdulillah saya saat itu sudah sholat 5 waktu, tapi belum ngaji. Terus saya pengen di Karanganyar saya pengen untuk ngaji sebenarnya. Wah, ngomong saya di sini saya juga pengen memperbaiki diri gitu ya, mendekatkan diri lagi. Nah, saya di Karanganyar ini saya cari-cari itu tidak ada komunitas yang satu frekuensi lah ya toh. Satu frekuensi sama saya. Dulu kan saya anak jalanan seperti itu kan. Di sini ngajinya kan lebih ke yang formal. Di masjid. Itu kan kalau saya insya Allah sih oke, saya bisa, tapi saya itu pengen mewadahi teman-teman juga gitu loh. Jadi saat saya hijrah itu saya nggak pengen hijrah sendiri gitu. Saya pengen teman-teman saya yang lama itu tak ajak gitu loh. Dan alhamdulillah Allah mudahkan saat itu ya kita ngopi-ngopi, kita ya ngomong-ngomong kosong lah, gimana kalau kita buat komunitas ini ya, teman-teman kita itu yang dulu kita kumpulkan, kita ngaji bareng gitu. Terus ada teman yang kayaknya bagus nih ya kan, di Karanganyar komunitas hijrah belum ada ya. Terus akhirnya ya udah oke lah kita bentuk lah. Dan gimana ini strateginya ini ya toh gitu toh. Gampang, kita nanti acara ngopi-ngopi aja ya. Kita booking warung apa itu? Warung kopi di pinggir jalan itu. Nah, saya pokoknya baunya Mas besok saya jam 8 ini mau saya pakai ya, nanti khusus yang situ sama situ nanti jangan ada yang boleh pakai ya, nanti teman-teman mau ngaji di sini ya gitu kan. Oh iya siapa saya tukang heknya. Nah, terus udah saya bawa sound itu ya toh, bawa sound portable itu. Nah, terus teman-teman datang saya suruh pesen gratis, terus mau apa minum apa gratis ya bilang gitu. Dan malamnya itu tapi kita grill ya, saya datangi teman-teman kan. Assalamualaikum, piye kabarin, apik piye wis sholat turun gitu kan. Alhamdulillah ya wis sholat iki ya.
tapi besok ngopi-ngopi aja gitu pun mau nggak, wah cocok ini ya, setelah itu kita undang ngopi tuh, nah terus ya sudah pokoknya gratis. Nah, setelah mereka datang ya toh wis pokoknya monggo ngopi ngerokok ya toh, masih ngerokok monggo senyamanmu ya gitu toh. Udah gitu mereka ya ngobrol sendiri curhat ya toh, akhirnya kan ketemu kan, akhirnya kan yang dulu jauh sekarang kan dekat lagi kan, jadi kan satu frekuensi lagi ya, ketemu ini pengen jadi baik lagi ya, itu alhamdulillah. Nah, dari situ akhirnya kita bentuk komunitas ini, komunitas budaya insaf Karanganyar ini, dan alhamdulillah teman-teman itu istiqomah sampai sekarang insya Allah ya. Dan kegiatannya itu dulu di awal-awal itu ya di apa warung-warung itu memang kita ngaji kok di situ. Saya potong sebentar. Itu sekitar tahun berapa Mas Agus? Oh iya, itu sekitar 2017. 2017. Akhir 2017 ya, sekitar bulan September, Oktober September, insya Allah. Jadi panjenengan punya pendekatan sendiri ya, ngobrol betul. di warung-warung kopi, betul sekali, di betul. gitu. Nah, betul sekali. Nah, kemudian di awal Mas, tantangannya itu kan, mohon maaf ya. Jadi kalau kita bicara masa lalu kita, itu bukan menyampaikan dengan kebanggaan kita, ya, karena itu larangan. betul, jadi kita betul hanya sekali. untuk sharing agar orang lain juga berhati-hati, ya, kita mengajak ke kebaikannya. Jadi bukan untuk membanggakan masa lalu kita. Ya. Jadi ketika teman-teman Bang Agus ini tahu Bang Agus itu dulu seperti itu, ya. kok tahu-tahu berubah seperti ini, bagaimana tanggapan teman-teman waktu itu? Wah, tanggapannya ada yang nggak percaya, ada yang, wah rapet soyo aku gitu dah, mustahil gitu. Dia dulu seperti itu, sekarang seperti ini ya, nggak percaya, banyak yang nggak percaya. Terus ada juga yang ya menghina, mencibir, itulah biasa seperti itu. Bahkan saya waktu itu alhamdulillah sudah saya coba untuk sholat 5 waktu di masjid ya, itu ya sama teman-teman itu ya dibully. Sama teman-teman dibully itu ya, teman-teman pada minum semua di situ masih, tapi saya nggak minum. Semoga pokoknya kowe arep ngopo, semoga rasa ganggu aku ora ganggu kowe gitu. Pokoknya ya kita teman tetap teman ya, pokoknya masing-masing aja lah ya. Seperti itu. Saya ke masjid ya, saya delok neng warung saya gitu ya. Saya gitu saya, tapi ke masjid gitu biar teman-teman ini ya apa ya, nyaman gitu loh. Akhirnya ketahuan juga. Nang masjid gitu loh. Terus akhirnya wis udah wis ngerti sekalian, ya wis saya terang-terangan aja sekalian gitu. Terang-terangan. Ya, terus saat saya ngaji pun ya toh, saya nentengi apa itu sound itu, teman-teman ya ngaji opo, ngaji kok ning dalan nggowo ngono gitu ya. Seperti itu. Tapi teman-teman masih maksiat di situ. Di salah satu rumah teman saya itu 24 jam di situ. Bawa cewek di situ, maksiat di situ ya, sampai ya seperti itulah. Nah, saya kembali kan saya tinggalnya di situ, di base camp situ. Ya. Saya kembali situ ya biasa, teman-teman ada yang wis kewer ya toh, ada yang monggo ya bilang saya aku tak turu gitu toh. Nah, setelah sering saya interaksi ke mereka, dan mereka ternyata penasaran, wih jane apa gitu toh. Aku ngaji apa, ngaji krok gitu toh, penane gitu toh, tenan wis teko sesuk. Nah akhirnya kegiatan itu kita alihkan ke situ, markas itu, nah, di situ di Bejen itu. Dan ternyata teman-teman percaya, oh ternyata ngajimu ini gitu, cuman ikut tuh, ya aku nek no melu gitu tuh. Akhirnya teman-teman itu pada ikut, dan alhamdulillah tempat itu sekarang bukan jadi base camp maksiat lagi. Teman-teman sudah mulai hijrah, sudah mulai sholat, sudah mulai ngaji. Teman-teman Bang Agus itu yang mencibir, kemudian menertawakan, dan masih tetap maksiat di waktu itu, sekarang sudah bergabung semua. Alhamdulillah sudah. Kemudian Kopika ini, Kopika Komunitas Pemuda Insaf Karanganyar ya, terbentuk tahun 2017 itu ya. Kemudian sedikit gambaran Bang Agus, kegiatan-kegiatannya apa saja itu? Kegiatan kita nggak jauh dari Al-Quran sebenarnya, karena kita pengen merangkul, kita itu pengennya ukhuwah di Karanganyar ini. Jadi mau kan kita kan banyak dari apa ya, beberapa apa itu namanya masa lalu gitu. Jadi kan ada yang bandar narkoba, ada yang pengamen, ada yang anak pang, ada tato artis gitu kan, ada anak band, musisi gitu kan. Memang kita semua ada di tempat kita. Jadi kita itu nggak pengen teman-teman itu apa ya,
kendor ngajinya gara-gara mungkin ada apa ya, salah satu mungkin perbedaan antara kita, makanya kita ambil yang aman itu Al-Quran. Kalau Al-Quran itu semua sama gitu, dari pengucapannya, bacaannya, artinya pun sama itu. Makanya kita tidak ada firqah-firqah. Betul sekali. Kita makanya ayo ngaji, Iqra itu toh. Wis kowe apa gitu. Enggak usah nganggo kowe apa. Jadi nanti warna-warna itu akan membenturkan dakwah kita. Nanti dakwah kita akan sempit gitu. Kita pokoknya ukhuwah. Yang penting kamu apa itu satu akidah gitu. Kamu Islam, saya Islam, ayo podo-podo kita angkat Islamnya ini. Jangan angkat golongannya gitu. Kita tidak saling memunculkan ego kita, gitu. Ya kita harus benar-benar hati yang lapang menerima perbedaan itu, dan kita juga munculkan kegiatan-kegiatan yang bisa menyambung ukhuwah tentunya untuk teman-teman yang beda firqah ya mungkin ya. Itu kita adakan agenda-agenda yang bisa menyatukan ukhuwah. Ternyata ukhuwah dalam Islam itu ternyata indah seperti itu. Nah kita itu pengen menjadi ikon juga ukhuwah di Karanganyar ini, trigger lah ya komunitas yang bisa menyatukan umat lah di Karanganyar, karena kegiatan-kegiatan kita itu banyak sekali yang melibatkan lintas komunitas seperti ukhuwah camp. Ukhuwah camp ini kita semua komunitas hijrah apapun yang penting itu Islam ya toh, itu kita undang, kita agendakan. Ukhuwah camp ini tahunan ya, tahunan kita camp bareng situ, ngaji bareng, ta'aruf. Jadi kan nanti kan ada kedekatan hati. Jadi mereka yang dulunya memandang kita itu mungkin apa ya, parno mungkin ya toh. Wah, itu parno ini, wah kopi kai jerai kebablasan radikal ya. Jadi kan setelah mereka kenal kan, wah masya Allah, ternyata ini cuman casingnya aja gitu cuma. Terus kita juga mungkin juga sama kan, memandang mereka mungkin tertutup toh gitu. Nah ternyata kalau dengan acara-acara itu ternyata bisa saling sharing begitu. Dan ternyata ya itu membangun ukhuwah dan membangun rasa apa ya, rasa satu saudara seiman lah. Nah, seperti itu muncul dan saling mencintai dan saling menyayangi seperti itu. Menciptakan apa itu bersama-sama dekat dengan orang-orang. Betul. Semakin banyak. Betul. Kita pun kalau ada kajian akbar, kalau mendatangkan talent artis, talent apa, ustadz besar gitu ya, kan beberapa kan kita juga buat apa kajian akbar di ICK gitu. Ya itu kita libatkan semua dari Kokam, dari Banser, dari semua elemen itu, pokoknya kita suruh support gitu. Ini tajuknya ukhuwah yang bilang gitu. Jadi ini yang kita usung ini ukhuwah. Ayo kita harus apa itu melibatkan diri. Ayo kita harus ambil bagian dari ini gitu. Dari segala lini. Betul sekali. Masih ada lagi pertanyaan ini dari Bang Mahdi ini. Wah, masya Allah. Imam Mahdi bukan? Banyak hal yang menarik minat anak muda masa kini. Cenderung hal menyenangkan. Bagaimana menangkap tanda bahwa mereka itu mulai jenuh dengan kesenangannya dan ingin mendapatkan pencerahan? Ya emang kita itu emang sekarang ini banyak sekali anak-anak milenial ya, yang ikut hijrah. Nah, mereka kadang-kadang itu hijrah itu apa ya, pretend gitu loh. Kadang-kadang itu wah hijrah, pengen hijrah lah, konsolnya ben oke gitu. Pengen hijrah kayaknya asik tuh. Jadi kadang-kadang bukan dari panggilan hati gitu. Nah itu yang membuat mereka itu akan nanti apa tereliminasi lah ya. Nah makanya di dalam komunitas kami ini yaitu tadi kita itu gimana teman-teman ini caranya nggak jenuh gitu. Karena ciri-ciri mereka jenuh itu nanti kalau kita biasanya hadir ya toh dalam kajian-kajian itu rateko, terus dijabri ya wis ora gelem bales. Pokoknya ya ketoknya itu ada gap lah gitu lah, jauh lah. Nah, makanya terus kita ya gimana nih caranya nih? Nah, teman-teman ada yang kita silaturahmi, gitu, kita silaturahmi. Ya, apa sih? Apa masalahnya? Gitu loh. Kowe dhisik ngaji loh. Datang ke rumah. Datang ke rumahnya. Ada timnya dulu, ada timnya ini. Apa? Masalahmu ada apa? Masalah apa? Apakah ada masalah teman-teman atau ada apa gitu? Terus ya emang saya lagi puter mas gini ya, karena ya emang setannya ini banyak banget ya kata gitu. Wis ayo ngaji karena teman. Terus ya kita buat event-event yang asik lah ya, kita kayak
safar camp seperti itu kan. Yes, besok kita ikut ini safar camp ke Pacitan. Kita ke mana? Luar daerah Karanganyar lah. Sesuaikan dengan jiwa-jiwa muda. Oh ya, terus nanti di sana acara-acaranya ya pokoknya anak muda banget lah seperti itu. Ya. Masih ada beberapa lagi pertanyaan Bang Agus ini. Masih ada 2 lagi yang selanjutnya. Bagaimana menjaga keistiqomahan dalam pergerakan ini? Meskipun tadi sedikit sudah diberikan gambaran sama Bang Agus, mungkin bisa digarisbawahi lagi. Apakah ada kegiatan kreatif produktif yang menunjangnya? Misalnya kegiatan apa gitu Pak Agus? Jadi untuk istiqomah ini teman-teman ini dari Senin sampai Senin ini kita ada agenda. Jadi dari Senin ini kita kan ada beberapa chapter juga di Karanganyar, ada chapter Kopika itu banyak sekali. Ada namanya sini ada Kohreng, Komunitas Remaja Hijrah Duku Seneng. Terus di Karangpandan itu ada namanya Brojo Musti, Brojol Muda Mudi Semangat Ngaji. Ada juga namanya Ahli Hisab, ya, Aliansi Hijrah Squad Dukuh Telap. Ya. Terus ada lagi sini Korwil Gayam Dompo ada, dan insya Allah di setiap kecamatan ini kami berusaha untuk ada untuk kegiatan gitu ya, karena kan mungkin untuk memfasilitasi mereka rumahnya Karangpandan ya supaya ngaji ini cedak wae, nanti semuanya ngaji yang dikopikan itu seminggu sekali sebenarnya gitu kan. Jadi kita fasilitasi lah, nanti kita buka chapter-chapter di situ. Nah terus kita dari Senin sampai Senin itu agenda ya. Tadi Senin tadi di chapter-chapter kita. Nah kalau Selasa ini kita ada namanya Mas Bro. Mas Bro ini maos Quran sesarengan malam Rebu. Maos Quran sesarengan malam Rebu. Ya, ini juga penting sekali karena ini kita silaturahmi ke rumah dari teman-teman ke teman. Dan ini biasanya teman-teman itu setelah ngaji ikut Kopika itu sama orang tuanya itu kan di labeli tanda tanya besar gitu. Wih melu Kopika gitu tuh. Wih ngaji opo gitu tuh. Nah setelah Mas Bro itu kan metodenya kan diunduh ya toh. Besok ngaku ben wong tuaku ngerti gitu toh. Nah seperti itu ternyata mereka kita datangi kan. Oh ternyata teman-teman ini cuma belajar Al-Quran, baca Quran. Nah, terus setelah kenal kita ya disupport, yo melu ora apa-apa gitu. Karena kekhawatiran orang tua itu saat mereka itu melu komunitas yang aneh-aneh, betul. Apalagi hijrah. Hijrah nanti yang semua mereka kan orang tua ya kekhawatiran ya kebablasan kok udah diterori seperti itu loh. Seperti itu kan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya Mas Bro ini kita silaturahmi dari rumah ke rumah. Seperti itu. Sebagai jawaban untuk sebagai jawaban dan juga kita mengenalkan diri ke keluarga dan juga masyarakat sekitar, lingkungan. Dan kita juga sama teman-teman itu warga sekitar, tokoh sekitar aja diundang, nggak apa-apa. Jadi biar tahu nanti pergerakan kita seperti apa, seperti itu. Masya Allah, biasa. Terus di apa itu? Senin, Selasa, Rabu ini di Taman Pancasila ya, mungkin Mas Junior itu yang badannya besar. Sekarang Juragan Gupi. Masya Allah. Mungkin pernah ya Mas ya? Pernah ikut dulu di Taman Pancasila. Kita ngaji di situ setiap Rabu malam itu ya, gelar tiker, gelar pasang lampu, terus bawa sound sendiri teman-teman ya. Ya kita belajar dakwah. Kita belajar dakwah sama teman-teman di situ. Kemudian yang ikut di situ, yang ikut itu anggota yang sudah di Kopika atau dari orang-orang luar juga, ada komunitas lain? Beberapa kita emang harus ada ya, dari kita kan harus ada biar orang situ itu semangat ya. Dan kita targetnya adalah para pedagang, tukang parkir sama preman-preman situlah, biar tahu kegiatan ini di sini ini ada anak-anak hijrah muda dan orangnya juga asik gitu loh. Dan kita sama teman-teman wis nyegati sih, kowe sesuk rono jenggo gamis gitu. Nanti kalau kamu pakai gamis, kuwi wong iku ora nggumun nek wis ngaji, bilang gitu. Gitu. Iya, kita kalau pakai gamis, pakai kopiah itu kita wong ora nggumun kowe ngaji. Yo pakaian koyo ngono. Tapi nanti kamu kalau di sana pakai topi, pakai celana jeans, terus pakai style bebas. Nanti biar mereka itu tergugah hatinya. Loh, ternyata ada anak-anak seperti ini yang belajar ngaji. Terus di Jumat itu kita ada sinau bareng Jumat bengi karo ngopi. Jadi nanti teman-teman itu sinau disuguhi kopi plus cokotan gitu.
Nanti ada ilmu fikih, ada tadabbur Quran dan macam-macam di situ nanti akan to be continued, bersambung terus nanti. Berarti ini di ya situ mendatangkan seorang ya ustadz. Nah, itu ustadz yang benar-benar ya yang netral kita. Ya tidak ada yang mengarah ke sana, mengarah ke sini. Pokoknya intinya yang netral kita seperti sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Betul sekali, soal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terus setiap malam Sabtu di Sabtu malam ya, itu kan namanya Osama. Osama. Obrolan sangar malam Ahad. Obrolan sangar. Iya, malam Ahad. Sesangar apakah ini? Ya, mungkin ngobrol getak-getakan. Berarti ben ketok sangar. Ngobrolnya copot lambi ya, enggak ya? Tapi ya sebenarnya orang-orang sangar dikumpulkan untuk ngobrol perkara iman. Maksudnya seperti itu. Ya, namanya Osama. Osama. Ya dulu ya kita di malam Ahad ini emang tajuknya beda. Osama ini emang kita ngobrolnya mungkin di luar apa ya, koridor, di luar batas-batas Islam. Tapi kita mengambil apa itu, hobi, mengobrolkan isu terkini seperti itu. Jadi biar mereka itu juga apa ya, hobi mereka itu tidak menghalangi untuk dalam hijrah, dalam ketaatan itu. Jadi kita itu tidak melarang hobi, tapi kalau bisa jadikan hobi itu untuk dakwah seperti itu loh, gitu. Jadi dari hobi diarahkan untuk bisa berhijrah, untuk terus beristiqomah. Nah, untuk dakwah juga. Terus Ahad ini Ahad ada subuhan, subuhan berjamaah ini kita pengen sekali di Karanganyar sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Karena apa ya? Karena sholat Jumat itu bagi kita dulu kan susah. Gitu. Dulu kita mungkin subuh itu baru pulang, subuh itu mapan tidur ya toh. Tapi kalau ini teman-teman enggak, subuh itu diajak untuk melek dan mendekatkan sholat subuh. Jadi memang benar-benar susah teman-teman ini, karena emang sholat subuh ini kan pembeda ya antara munafik dan munafikun dan mukmin ya toh. Nah, itu memang benar-benar berat bagi teman-teman. Nah inilah yang kita perjuangkan ya ini. Kita mana ini? Kuatan di gitu loh, maksudnya gitu. Harus bisa bangkit. Nah, dan juga dengan subuhan itu kita pakai metode apa itu? Motor, agar teman-teman itu ya sendu motor itu ya terwadahi, hobinya motor juga terwadahi, dan mereka ya alhamdulillah apa ya? Banyak sekali rekrut ya, perekrutan anggota kita itu dari subuhan itu. Karena dengan mungkin metode motor tadi mungkin ya. Ya. Ada lagi bermizon. Oh iya, bermizon. Bermizon itu bukan bir campur mizon ya. Jadi bermizon itu belajar ingro minggu sonten. Minggu sonten. Belajar ingro minggu sonten. Pakai Z minggu sonten. Sonten. Masya Allah. Masya Allah. Bahasa anak milenial. Insya Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa, ini cerita yang benar-benar luar biasa. Insya Allah ini bisa menginspirasi. Tapi sayang Bang Agus, tidak terasa ini waktu sudah hampir habis. Padahal ini masih ada beberapa pertanyaan. Jadi mohon maaf untuk semua pemirsa yang pertanyaannya sampai saat ini belum bisa terjawab. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita nanti bisa sharing bareng dengan Bang Agus, atau bisa ketemu bareng dengan Bang Agus di kegiatan tadi Senin sampai Ahad lengkap. Semua bisa menyimak dan nanti bisa bertemu, belajar bareng. Oke. Boleh ngiklan sedikit? Oh, monggo. Oh iya. Teman-teman Karanganyar, kalau misalkan mau ngaji di rumah masih malu, masih takut, nanti silakan datang ke komunitas kami, komunitas Budi Ansor Karanganyar. Kita cara bergabungnya tidak ada syarat apapun, syaratnya cuma satu, hanya mau tobat dan sholat aja. Dan kita punya markas, ya teman-teman kalau belum nyaman di masjid, kita ada markas di Jaten sana. Di Jaten itu di perumahan UNS, perumahan dosen, Jalan Pembangunan nomor 2, Jalan Pembangunan 2 nomor 89. Catat ya. Dan juga kita ada medianya @kopika.kra, @karanganyar pengaji atau @bakersubuhan, dan sama Facebooknya juga ada semua. Seperti itu, dan silakan nanti bisa stalking di Instagram kita kalau pengen lebih tahu lebih lanjut ya. Nanti bisa, nanti mungkin ada kotaknya di situ, kotak apa itu namanya, kontak WA. Nah, di situ ada, nanti bisa japri, nanti saya nanti langsung jawab. Masya Allah. Jadi itu untuk seluruh pemirsa bisa langsung interaktif dengan Bang Agus lewat tadi yang sudah disebutkan. Silahkan. Jadi mohon maaf karena waktu begitu terbatas. Jadi jangan merasa kita itu hebat, jangan merasa kita kuat kalau kita belum bisa berhijrah untuk istiqomah beribadah. Masya Allah, Masya Allah. Untuk itu mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan khilafan kita.
Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, bersua lagi. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kahfi